Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas yaitu mengenai soal-soal pembuktian dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Di minggu lalu ini sudah kita bahas ya, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut. Bapak harap anak-anak Bapak semuanya masih mengingat rumus-rumusnya ya. Ada 8 rumus ya, baik dalam jumlah ataupun selisihnya. Oke, ini kita bahas nanti secara tuntas bersama Bapak Rayu Adisianipar SPD ya. Jangan di skip video ini, mari kita sama-sama belajar. Oke, sebelum melihat soal-soalnya, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe dulu ya channel Raime 13. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung kita lihat soal-soal pembuktian dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, di minggu lalu sudah kita bahas mengenai rumus jumlah dan selisih sudut. Apakah anak-anak Bapak masih ingat rumus jumlah dan selisih sudutnya? Nah, ini perlu dipertanyakan. Apakah minggu lalu hanya sekilas melihat, tidak mempelajari ulang atau membahas soal-soal yang ada? Nah, untuk itu di sini Bapak tuliskan kembali rumus jumlah dan selisih sudutnya ya. Yang pertama untuk si sin, yaitu sin alfa plus minus beta. Oke, yang pertama sin alfa tambah beta, rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Untuk negatifnya atau sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Ini rumusnya ya. Sin cos cos sin, jika tambah maka tambah, jika kurang maka kurang. Oke, kita lanjutkan untuk si cos. Cos alfa plus minus beta kita ambil untuk jumlahnya. Maka cos alfa tambah beta sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Cos cos sin sin, cos cos sin sin. Jika tambah maka kurang, jika kurang maka tambah. Rumusnya tetap ya, tetapi tandanya yang berubah. Yang tadi positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Oke, yang terakhir yaitu bagian si tan ya. Tan A tambah B atau tan A dikurang B. Rumusnya adalah yang pertama, tan alfa tambah B tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Jika tambah, atas tetap tambah bagian pembilang, tetapi penyebut menjadi kurang. Jika kurang, yang atas tetap kurang, yang bawah menjadi tambah. Mudah ya mengingatnya ya. Sin cos cos sin, cos cos sin sin, tan tan. Yang negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Oke, inilah rumus jumlah dan selisih sudut. Nah, dari sini akan ditemukan nanti beberapa rumus-rumus identitas trigonometri. Maka inilah sebagai pondasi kita. Mari sama-sama kita ingat ini ya, rumus-rumus jumlah trigonometri ya, ataupun selisihnya. Ini sangat berguna ini bagi penemuan rumus-rumus identitas yang lainnya. Oke, untuk memudahkan kita, mari kita lihat contoh-contoh dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih sudut dalam soal-soal pembuktian. Dimulai dari soal yang pertama ya. Nah, soal yang pertama adalah jika sin X tambah 30 derajat sama dengan sin X derajat, buktikan bahwa tan X derajat sama dengan 2 tambah akar 3. Oke, masih mudah Pak. Ya iya nak, kalau kita mengingat rumus-rumusnya ya. Oke, mari sama-sama kita buktikan. Mari anak Bapak jangan main-main lagi ya, karena sudah mendekati ujian kita. Oke, mari sama-sama kita buktikan di sini. Oke, kita ambil berwarna kuning ya. Langsung saja di sini kita buat bukti ya. Kalau dibilang buktikan maka kita tuliskan bukti ya. Bukti. Oke, pertama kita tuliskan dulu ini ya. Kita tuliskan yaitu sin X tambah 30 derajat sama dengan sin X derajat. Selanjutnya gimana Pak? Di sini kan ada dia
sin X tambah 30. Berarti kita jabarkan dengan menggunakan rumus jumlah si sin, yaitu sin A tambah B atau sin alfa tambah beta. Oke, maka rumusnya apa? Sin cos cos sin Pak. Bagus. Kita tuliskan di sini ya. Berarti sin X dikali cos 30 derajat. Ini derajat semua ya. Oke, jika tambah tetap tambah Pak. Tambah cos X derajat dikali sin 30 derajat sama dengan sin X derajat. Oke, masih ingatkah kalian sudut-sudut istimewanya? Berapa nilai cos 30 derajat? Setengah akar 3 Pak. Oke, setengah akar 3 sin X. Bisa ditulis ya. Ini dia. Ditambah berapa sin 30? Sin 30 setengah Pak. Mantap. Setengah cos X derajat sama dengan sin X. Nah, setelah itu gimana? Di sini kan ada per 2 atau setengah. Maka semuanya ini atau kedua ruas kita kali 2. Oke ya, sama-sama dikali 2. Bapak buat di sini untuk contoh yang pertama ya, kita lengkapkan. Sama-sama dikali 2 ya, dikali 2. Maka dia akan berubah menjadi akar 3 sin X derajat ditambah cos X derajat ya. Setengah dikali 2 ya. Oke, setengah kali 2 1 ya. Maka ini sama dengan 2 sin X. Setelah itu gimana Pak? Nah, di sini muncul dia si sin ya. Muncul dia di sini atau ada di sini di ruas sebelah kiri sin. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Kita pindahkan sebelah kanan, berarti dia nanti menjadi negatif. Maka ini tinggallah cos X derajat sama dengan 2 sin X derajat. Ini derajat enak ya. Derajat dikurang berapa sini? Akar 3. Akar 3 sin X. Selanjutnya gimana Pak? Ini kita jabarkan atau kita sederhanakan ya. Maka ini tetap cos X derajat sama dengan, di sini kita keluarkan sinnya. Maka sin X dikalikan terhadap sin berapa dikali berapa, hasilnya 2 sin derajat X. Berarti kali 2 ya. 2 ini dikurang akar 3. Oke. Nah, rumus daripada tan ini harus diingat ya. Tan ini adalah sin per cos. Tan X berarti sin X per cos X. Itu. Jadi yang mana harus kita ubah? Berarti semua ruas harus dibagi cos ya. Harus dibagi cos. Maka ini akan sama dengan, ini berarti dibagi cos semua ya. Berarti cos X derajat per cos X derajat sama dengan sin X derajat per cos X ya. Cos X derajat dikali, ini tetap ya, 2 dikurang akar 3. Oke. Nah, cos dibagi cos 1 Pak. Maka ini 1. 1 sama dengan tan. Tan X derajat 2 dikurang akar 3. Kan kita mencari tan Pak. Iya. Tinggallah tan X derajat 1 dibagi ini. 1 dibagi 2 dikurang akar 3. Nah, ini jawabannya. Loh Pak, kok nggak sama? Iya, belum sama. Harus sama di mana? Kita kalikan dengan merasionalkan. Merasionalkan masih ingat ya? Maka ini kita kali 2 tambah akar 3. 2 tambah akar 3. Oke. Oh, begitu ya Pak ya. Maka kita kalikan. 1 dikali 2, 2. 1 dikali akar 3, akar 3. 2 dikali 2, 4. Ini kurang ya. Akar 3 dikali akar 3, 3. Maka sama dengan, ini kan 1 ya. 4 dikurang 3, 1. Maka 2 tambah akar 3 per 1. Sehingga terbuktilah bahwa tan X sama dengan 2 tambah akar 3. Nah, untuk sin X tambah 30 derajat sama dengan sin X, terbuktilah bahwa tan X sama dengan 2 akar 3. Terbukti. Kita tuliskan di sini
bukti. Mudah ya? Oke, gampang ya. Masih contoh 1 atau soal nomor 1 ini masih gampang. Kita ingat aja rumus-rumus jumlah dan selisih sudutnya. Oke? Nah, inilah contoh nomor 1, yaitu dengan menerapkan rumus jumlah dan selisih sudut dengan soal-soal membuktikan ya. Oke, ini soalnya semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu contoh soal nomor 2. Nah, apa itu contohnya, Pak? Iya, ini dia contohnya. Nah, contoh nomor 2. Oke, ini dia. Jika cos X dikurang 30 derajat sama dengan sin X derajat, buktikan bahwa tan X derajat sama dengan akar 3. Oh, seperti itu lagi, Pak. Mudah dong bagi kami. Iya, mari sama-sama kita buktikan kembali ya. Oke, kita tulis di sini bukti. Iya, kita tulis bukti. Kita tuliskan kembali ya. Cos X dikurang 30 derajat sama dengan sin X. Oke, apa rumus cos untuk selisihnya? Cos alfa dikurang beta. Cos sin jika dikurang menjadi tambah, Pak. Oke, kita tuliskan di sini anak ya. Cos X derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin X derajat dikali sin 30 derajat sama dengan sin X derajat. Oke, kita buat derajatnya ya. Nah, cos 30 berapa? Cos 30 tadi sudah, Pak. Berapa dia, nak? Setengah akar 3, Pak. Saya sudah ingat sudut-sudut istimewanya. Bagus. Jadi setengah akar 3 cos X derajat ditambah sin 30 setengah, Pak. Oke, setengah sin X derajat sama dengan sin X. Nah, sini muncul lagi seperti tadi, Pak. Berarti sama-sama kita kali 2. Oke, sama-sama dikali 2 ya. Langsung saja di sini setengah dikali 2 1. Berarti 1 kali akar 3 cos X tambah sin X sama dengan 2 sin X. Oke, tinggal kita samakan ya. Berarti ini yang pindah. Nah, ini yang pindah kemari ya. Oke, kemari, maka didapatlah akar 3 cos X sama dengan 2 sin X dikurang sin X. Maka ini akar 3 cos X sama dengan 2 sin X dikurang sin X, berarti tinggal 1. 2P dikurang P, berarti 1P. Tinggallah di sini sin X. Nah, kita buat derajatnya supaya sama ya. Nah, berarti apa yang tanya? Tan itu apa? Sin per cos. Maka ini sama-sama kita bagi cos ya. Nah, sama-sama dibagi cos, berarti cosnya habis di sini. Tinggallah akar 3 sama dengan sin X per cos X. Apa sin per cos? Tan, maka tan X sama dengan akar 3. Terbukti lagi. Ternyata mudah, Pak. Iya, nak, mudah. Kalau kita ingat rumus-rumusnya, maka dari situ kita harus mengingat rumus jumlah dan selisih sudutnya. Karena rumus-rumus trigonometri yang akan kita jumpai nanti berasal dari kedua rumus itu, jumlah dan selisihnya. Oke? Nah, inilah contoh soal nomor 2 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan ke contoh nomor berikutnya supaya lebih mantap lagi. Apa itu, Pak, contohnya? Ini dia contohnya. Oke, contohnya adalah jika 2 cos X tambah 1/4 phi sama dengan cos X dikurang 1/4 pi. Buktikan bahwa tan X sama dengan 1/3. Waduh, agak susah ini. Iya, sama-sama kita kerjakan ya. Sama-sama kita kerjakan di sini. Oke, langsung saja kita tuliskan bukti ya. Oke. Nah, kita tuliskan di sini bukti atau tunjukkan ya, bisa aja bukti. Nah, kita tuliskan kembali. Nah, perhatikan baik-baik.
2 cos X tambah. Ini langsung saja kita ubah ya. 1/4 pi ini berapa dia? 1/4 pi. Pi itu berapa? 180 Pak. Maka 180 dibagi 4, 45 Pak. Maka ini 45 derajat. Berarti X ditambah 45 derajat sama dengan cos X dikurang 45 derajat. Oke ya? Loh, gimana nih Pak? Iya, kita jabarkan ya nak ya. Ini 2 dikalikan terhadap. Nah, gitu dia ya. Cos sin. Tetapi kalau tambah menjadi kurang. Berarti ini cos X. Cos 45 derajat dikurang sin X. Sin 45 derajat. Nah, itu dia ya. Sama dengan cos X cos 45 derajat. Kalau kurang jadi tambah sin X sin 45 derajat. Oke. Nah, cos 45 berapa? Ayo, masih ingat cos 45? Sini semua 45 ya. Cos 45 sama sin 45 nilainya sama ya. Berarti ini yaitu berapa? Setengah akar 2 Pak. Bagus. Berarti ini tinggallah 2 dikalikan terhadap setengah akar 2 cos X dikurang setengah akar 2 sin X. Oke ya. Nah, ini sama dengan berapa nih cos? Setengah akar 2 lagi Pak. Oke, setengah akar 2 cos X ditambah setengah akar 2 sin X. Oke ya. Nah, gimana nih Pak? Nah, muncul di sini nak setengah akar 2. Di sini ada setengah akar 2, di sini juga ada setengah akar 2, di sini juga ada setengah akar 2, di sini juga ada setengah akar 2. Berarti pandai-pandai kita mengubah ini semua tetapi tidak lari dari sini. Nah, gitu ya. Kita keluarkan dulu setengah akar 2-nya. Berarti setengah akar 2 dikalikan terhadap. Nah, ini 2 ini kan 2 dikali semua ya. Berarti ini dikurungi. 2 dikali cos X dikurang sin X. Ini tutup, ini keluar sama dengan ini juga kita keluarkan setengah akar 2-nya. Setengah akar 2 dikalikan terhadap cos X ditambah sin X. Tujuannya apa ini Pak? Supaya menghabiskan, lebih mudah pengerjaannya. Karena ruas kiri ada setengah akar 2, ruas kanan juga ada setengah akar 2. Makanya tinggal kita coret. Gitu deh ya. Tinggal ini kita kalikan ini kemari, ini juga kemari. Jadi 2 dikali cos berarti 2 cos. 2 cos X dikurang ya 2 sin X sama dengan ini tetap berarti cos X ditambah sin X karena 1 di sini ya. Terus kita akan membuktikan tan. Maka kita samakan yang sejenis. Berarti di sini 2 cos X dikurang pindah ya, dikurang cos X sama dengan sin X tambah 2 sin X. Bisa ya. Ini kita kurangkan ya. 2 cos X dikurang cos X tinggallah cos X sama dengan sin X tambah 2 sin X 3 sin X. Jadi apa Pak selanjutnya? Tanya tan itu apa? Sin per cos. Langsung saja di sini kan 1. Langsung saja di sini 1/3 sama dengan sin X per cos X. Ini apa? Tan. Maka tan X sama dengan 1/3. Terbukti. Itu dia ya nak ya. Mudah rupanya Pak. Iya mudah kalau kita ingat ya rumus-rumusnya. Maka dari itu ingat terus rumusnya. Jangan lupa. Oke, inilah dia contoh soal nomor 3 dan pembahasannya. Semoga anak-anak Bapak semua bisa mengikutinya ya. Kita lanjutkan dengan contoh nomor 4. Di sini Bapak buat hanya 4 contoh saja. Semoga kalian bisa ya mengikuti. Berarti nomor 4 ini contoh yang terakhir. Apa itu contoh yang terakhir? Ini dia. Yang terakhir untuk contoh di video kali ini yaitu dari
sin X tambah 45 derajat tambah 2 cos X dikurang 45 derajat sama dengan 0. Tentukanlah persamaan dalam tan. Selanjutnya nilai X-nya berapa? Di mana X berada antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Lebih besar, lebih kecil. Ingat, tidak ada sama dengannya. Maka langsung saja kita ingat rumus-rumusnya. Pertama kita cari dulu nilai sitannya, setelah itu kita cari nilai X-nya ya. Oke. Agak susah ya. Oh, tidak Pak, mudah ini Pak. Mari sama-sama kita kerjakan. Oke, nah, kita kerjakan bersama-sama. Kita tuliskan di sini jawab ya. Karena tidak membuktikan kita di sini. Jawab. Oke. Kita tuliskan kembali persamaannya. Itu sin X tambah 45 derajat ditambah 2 cos X dikurang 45 derajat sama dengan ini di sini ya kurungnya ya. Oke. Ini di sini 2 ya. Sama dengan 0. Oke. Selanjutnya ini kita jabarkan sesuai dengan rumus jumlah. Ini rumus selisih ya. Berarti ini sin X. Sin X dikali cos 45 derajat ditambah cos X dikali sin 45 derajat. Ini yang pertama. Oke. Ditambah 2 dikalikan terhadap ya. Langsung aja 2 dikalikan terhadap cos X. Oke. Cos X dikali cos 45 derajat ditambah sin X dikali sin 45 derajat. Ini sama dengan 0 ya. Kita buat dalam derajat. Oke. Selanjutnya tinggal kita selesaikan. Nilai-nilai si cos berapa, sin berapa, cos berapa, sin berapa. Cos 45 setengah akar 2 Pak. Bagus. Setengah akar 2 sin X ditambah ini berapa? Setengah akar 2 juga Pak. Setengah akar 2 cos X ditambah 2 dikalikan terhadap setengah akar 2 cos X. Oke, jangan lupa derajatnya. Ditambah setengah akar 2 sin X sama dengan 0. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya gimana Pak? Seperti yang tadi. Ini ada setengah akar 2, ada setengah akar 2. Kita keluarkan setengah akar 2-nya. Berarti setengah akar 2 dikalikan terhadap sin X ditambah cos X. Nah, itu dia ya. Ditambah 2 kita masukkan ke dalam. Setengah akar 2-nya kita keluarkan. Setengah akar 2 dikalikan terhadap 2 dikali cos X ditambah sin X. Nah, itu dia ya. Oke, sama dengan 0. Nah, kalaulah ini sama-sama, kita bagi dengan setengah akar 2. Berarti habis ini ya. Habis ya. Oke, tinggal kita coret aja nih. Nah, kita coret. 0 dibagi berapapun pasti 0 ya kan? Ini tetap 0. Nah, tinggal ini. Ini kita tuliskan di sini. Berarti sin X ditambah cos X. Oke. Ditambah. Ini langsung aja kita kalikan ya. 2 kali kemari. Ini kali kemari. Berarti ini 2 cos X ditambah 2 sin X sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan. Sin X ditambah 2 sin X. Berarti tinggallah 3 sin X. Cos X ditambah 2 cos X berarti 3 cos X. Nah, itu dia ya. Cos X sama dengan 0. Loh, selanjutnya gimana Pak mencari sitannya? Kita pindahkan salah satu dari kedua ini antara sin dengan cos. Kita pindahkan aja si cosnya. Oke ya, berarti ataupun 3 ini langsung bisa dicoret ya, bisa aja. Langsung kita coret aja 3 sama-sama dibagi 3 ya. Maka tinggallah
sin X derajat sama dengan negatif. Jangan lupa negatifnya. Kalau tidak kalian buat negatifnya nanti salah jawaban kalian sama yang aslinya ya. Berarti ini negatif cos X derajat. Nah, kita kan akan mencari tan. Kita akan mencari tan. Tan itu tadi apa? Sin per cos ya. Berarti ini kita bagi sama-sama dibagi cos. Berarti tinggallah sin X dibagi cos X. Ini min cos dibagi cos min 1. Jadi didapatlah tan X sama dengan min 1. Oh, ternyata hasil penyelesaiannya ini adalah tan X sama dengan negatif 1. Oh, tentu kita cari nilai X-nya ya. Berapakah nilai X untuk tan X sama dengan min 1? Ayo diingat ya. Negatif untuk tan berada di kuadran keberapa dia? Di kuadran kedua dan kuadran keempat negatif. Jadi kalau nggak tahu kita cari aja yang menghasilkan 1. Itu biasanya 45, 135, 315, 225 ya. Nah, kalau negatif berarti di kuadran kedua, maka nilai X ini sama dengan 135 derajat atau X sama dengan 315 derajat. Diingat ya. Ingat, jangan kurang dari 0 derajat dan jangan lebih dari 360 derajat. Maka nilai X pada interval ini adalah 135 derajat dan 315 derajat. Nanti bisa dilihat ya, apakah benar tan 135 ini hasilnya min 1 dan tan 315 ini sama dengan min 1, bisa dibuktikan ya. Oke? Nah, inilah contoh keempat dan pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Bapak semuanya. Berarti ada 4 contoh dengan pembuktian dengan kriteria yang berbeda ya. Nah, untuk memantapkan kita ada tugas dan latihannya. Nah, ini kalian kerjakan dulu dengan sendiri-sendiri. Nanti Bapak kirim melalui Google Classroom ya, atau bisa aja langsung japri ya, langsung melalui Bapak langsung. Tuliskan dengan rapi, jelas. Jika tidak terbaca, maka skor jangan salahkan dikurangi ya. Oke, apa itu tugasnya Pak? Ini dia. Nah, hanya 4 soal saja. Oke, kita buktikan nanti bisa ya melalui pertemuan selanjutnya. Soalnya adalah ini dia. Yang pertama bentuknya seperti ini. Jangan takut untuk belajar ya. Tetap semangat, terus latihan. Oke, yang pertama adalah ini dia bentuknya. Nah, ini seperti contoh nomor 4 ya. Oke. Ini selanjutnya. Oke. Selanjutnya lagi di awal ya. Dan 4 seperti ini. Oke ya. Ini ya, soal yang sering keluar adalah ini. Yang nomor 2 dan nomor 1 pun sering juga Bapak buat keluar ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai penerapan rumus jumlah dan selisih sudut untuk membahas soal-soal mengenai pembuktian ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuktikan rumus sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa dengan menggunakan rumus ini. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di rumah dan belajar di rumah. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Bapak masih dalam keadaan sehat walafiat. Bye-bye untuk kita semua.